Simarmata, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Akuntansi Stambuk 2018. Nah teman-teman, kali ini saya ingin membuat suatu video buat memberitahu kepada kalian cara berinvestasikan saham di sebuah aplikasi yaitu iPod. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada teman-teman, iPod adalah sebuah PT Indo Premier, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa keuangan di bidang pasar modal kepada klien-kliennya. Jadi iPod ini juga bisa menjadi tempat kita untuk berinvestasikan saham di sebuah perusahaan-perusahaan. Nah teman-teman, kali ini di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membeli saham, menjual saham, dan fitur-fitur lainnya yang disediakan oleh iPod. Jadi tetap stay tune ya. Baiklah teman-teman, kita akan memulai bagaimana tutorial untuk membeli saham. Pertama, kita harus membuka aplikasi iPod dan jangan lupa untuk sign in terlebih dahulu ya. Masukkan username dan password dari teman-teman. Nah, di sini saya kan sudah sign in terlebih dahulu. Teman-teman jangan lupa dulu ya untuk sign in. Kemudian, bagi teman-teman yang ingin membeli saham, ada baiknya untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah dana cash di RDN kita cukup atau tidak untuk membeli saham tersebut. Nah, untuk mengetahui dana RDN, kita bisa cek di profile yang ada di pojok atas sebelah kanan. Yang ini teman-teman. Lalu, kita pilih info kas. Nah, beginilah tampilan dana cash di RDN kita. Di sini saya sudah mentransfer sebesar Rp100.000. Oh ya teman-teman, untuk mengisi dana RDN, kita bisa bebas memilih seberapa besar dana yang akan didepositkan. Tapi pastikan cukup ya untuk membeli saham tersebut. Dan untuk mentransfernya, kita bisa melakukannya melalui ATM, mobile banking, ataupun teller bank. Setelah pengecekan info kas ini, kita boleh memulai untuk membeli saham. Kita kembali ke beranda awal, lalu tekan fitur stok. Dan muncullah tampilan yang seperti ini. Untuk membeli saham, kita klik kolom yang bertuliskan simple buy. Seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, di sini kan ada tulisan Escort, yang dimana Escort ini adalah kode dari perusahaan yang akan kita beli sahamnya. Kita klik ya teman-teman. Nah, di kolom search ini saya akan membeli saham dari perusahaan Bank MNC Internasional dengan kode BABP. Nah, teman-teman jika ingin membeli saham boleh dituliskan di ketik kode atau nama perusahaan di kolom tersebut. Saya akan coba ketik kode dari Bank MNC Internasional ya, BABP. Nah, ini teman-teman. Lalu akan muncul tampilan yang seperti ini, di mana di sini tertera harga saham dari perusahaan Bank MNC Internasional. Saya akan menjelaskan ya apa-apa saja maksud dari kolom-kolom yang ada di sini. Nah, di sini kan ada kolom bid lot dan kolom bid. Di sini saham yang ditawarkan oleh para investor. Jadi di tempat bid lot dan bid adalah saham yang akan ditawarkan oleh para investor. Kemudian pada kolom offer adalah harga saham yang ditawarkan oleh emiten ataupun perusahaan. Lalu di kolom offload jumlah lot yang ditawarkan di harga tersebut. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Saya akan mencoba membeli di harga 92. Lalu kita isi jumlah lot yang akan dibeli. Saya ingin membeli 1 lot. Nah, harganya menjadi 9.200. Sepertinya saya akan menambahi menjadi 2 lot. Oke teman-teman. Setelah dikalkulasikan di kolom total beli ini, segitulah harga yang harus kita bayarkan. Saya harus membayar 18.400. Lalu kita klik kotak submit yang di bawah. Yang ini teman-teman. Lalu kita disuruh untuk mengkonfirmasikan pembelian. Jika Anda sudah yakin, kita tinggal klik OK. Nah,
Setelah itu akan muncul notifikasi yang menyatakan bahwa order pembelian sukses. Kita close teman-teman. Oke. Begitulah kira-kira cara untuk membeli saham. Balik lagi dengan saya, teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan bagaimana cara untuk menjual saham. Untuk menjual saham, kita bisa klik di kolom stok, lalu klik simple sell. Nah, beginilah kiranya tampilannya teman-teman. Hampir sama seperti ketika kita ingin membeli saham, bukan? Tapi di sini saya ingin menggunakan cara yang lebih gampang, sekalian untuk melihat emiten yang sudah kita beli sahamnya. Kita kembali ke kolom awal, yaitu beranda awal, lalu kita klik portfolio. Nah, di sini kan teman-teman terlihat saham perusahaan BAEB. Itu adalah perusahaan yang sudah kita beli sahamnya. Kita klik, lalu kembali lagi di kolom simple sell. Nah, beginilah kira-kiranya teman. Karena ini tutorial, jadi agar penjualan kita itu lebih cepat diterimanya, kita jual saja di harga yang lebih rendah daripada harga beli, yaitu saya ingin di 90. Lalu kita jual 1 slot. Nah, jika sudah begini, kita tinggal klik saja submit. Jika sudah yakin, kita klik OK. Setelah order penjualan sukses, kita coba cek di order status. Nah, beginilah kiranya tampilannya teman-teman. Nah, di sini kan masih open nih teman-teman. Berarti kita harus antri dulu. Tapi setelah diterima, nanti ini akan berubah menjadi down. Setelah berubah jadi down, setelah kita yakin, kita bisa klik submit. Seperti itulah kira-kiranya cara untuk menjual saham. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melihat infocast dan portofolio. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bingung ya. Oke, kita lanjut saja ya. Pertama kita klik portofolio. Nah, di portofolio ini ada nama kode perusahaan yang kita beli sahamnya. Kemudian ada 2 lot. Saya tadi membeli 2 lot, jadi ini jumlah lotnya. Kemudian harga nilai sahamnya sebesar Rp17.000. Nah, itulah untuk melihat portofolio. Kemudian kita lanjut cara untuk melihat info saldo, kita klik info kas. Nah, teman-teman, tadi kan saldo saya Rp100.000. Setelah itu, saya berinvestasi di Bank MNC Internasional dengan 2 lot seharga Rp17.000. Sehingga sisa saldo saya tinggal Rp82.767.000. Begitulah kira-kiranya teman-teman. Akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang disediakan oleh iPod. Nah, di sini ada Infokas, di mana Infokas ini adalah tempat kita untuk melihat saldo kita, kemudian portofolio, tempat di mana kita melihat berapa jumlah saham milik kita. Kemudian di sini ada order status, tempat untuk melihat order buy dan order sell milik kita. Kemudian ada kalender. Lalu ada stok. Stok ini di mana kita bisa membeli saham dan menjual saham dengan cara simple buy atau fast buy, kemudian dengan cara fast sell atau simple sell. Kemudian stock info ada order book, broker, summary, activity dan yang lainnya ini untuk memberitahu kita info bagaimana emiten tersebut. Kemudian kita lanjut, ada fund. Hampir sama seperti stok, di mana fund ini ada tempat untuk kita mengetahui info-info mengenai data statistik chart dari emiten tersebut. Ada news di mana info-info tentang iPod, berita-berita tentang iPod. Kemudian ada journey, tempat kita belajar untuk pemula bagaimana cara untuk menginvestasi saham melalui iPod. Kemudian ada talk untuk kita berkomunikasi, dan selainnya masih coming soon.
Terima kasih. Sekian video tutorial cara menjual dan membeli saham melalui iPod dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf ya. Terima kasih.